Tiga informasi penting kita sampaikan pada pagi hari ini bagi pensiunan. Update pada Sabtu 7 Juni 2025. Yang pertama, pensiunan waspada, uang ratusan juta pensiunan melayang. Berikut ada informasi penting dari Taspen, pensiunan waspada, uang ratusan juta melayang. Kemudian yang kedua, kenaikan gaji di tahun 2025. Begini tahapannya. Dan yang ketiga, siap-siap pensiunan PNS bisa dapat uang pensiun hingga 1 miliar rupiah. Akankah berlaku mulai tahun ini? Ketiga informasi ini kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita bahas terkait dengan kenaikan gaji hingga pesangon pensiun hingga 1 miliar, berikut ada informasi penting dari Taspen terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Baru-baru ini para pensiunan ini ada yang kena bobol hingga ratusan juta rupiah. Nah, di sini kalau kita lihat salah satu media dari Kompas memberitakan bahwa mengaku dari Taspen penipu berhasil membobol rekening pensiunan 304 juta rupiah. Bagaimana kronologinya dan bagaimana pengalaman yang harus kita ambil dari sini agar Bapak Ibu tidak terkena hal berikut ini. Nah, kita bacakan dulu kronologi peristiwanya seperti apa. Jadi, Polda Metro Jaya ini menangkap dua terduga pelaku pembobolan rekening yang mengatasnamakan PT Taspen. Kasus ini melibatkan tindakan ilegal akses atau pemindahan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin. Kebetulan korban dalam kasus ini adalah seorang pensiunan. Pembobolan rekening dilakukan melalui layanan M-Banking milik korban. Pelaku menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp dengan informasi palsu. Pelaku memberitahukan korban bahwa ada pembaruan data yang mengharuskan korban untuk mengisi data rekening melalui sebuah link yang dikirimkan ke pelaku. Pelaku juga mengirimkan aplikasi Android Package Kit atau APK kepada korban melalui pesan WhatsApp. Setelah itu, pelaku meminta korban untuk mengisi data pribadi, termasuk formulir, fingerprint, foto, dan video selfie. Karena korban percaya, ia mengikuti semua instruksi pelaku, termasuk mengisi data pribadi, serta mentransfer uang sebesar Rp10.000 untuk biaya materai, ujar Renald. Setelah mengikuti seluruh instruksi, korban kemudian menerima notifikasi terkait dengan transaksi yang tidak pernah ia lakukan. Korban mendapatkan notifikasi bahwa telah terjadi beberapa transaksi transfer dari rekening miliknya ke rekening bank BUMN dan bank swasta. Total kerugian mencapai 304 juta, ungkapnya. Ronald melanjutkan, kedua pelaku ditangkap di tempat berbeda setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka berinisial EC di Ciputat, Tangerang. Kemudian tersangka lain ditangkap di Subang, Jawa Barat. Sementara itu, satu orang terduga pelaku lainnya yang berusia 29 tahun dan berstatus pelajar atau mahasiswa masih masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku tersebut diketahui berada di Kamboja. Nah, itu yang penting ya. Jadi, Bapak Ibu, ternyata M-Banking ini kalau kita tidak hati-hati menggunakan gadget, data uang kita bisa habis ya. Jadi jangan sembarang mengklik informasi dari orang lain yang mengatasnamakan Taspen via WhatsApp dengan dalih pembaruan data, kemudian Bapak Ibu mengisi datanya melalui link, mengirimkan foto-foto dan video gitu dan sebagainya. Akhirnya duit yang di M-Banking kita bisa habis. Bagaimana kok bisa gitu ya? Ya itulah kecanggihan teknologi pada saat ini. Jadi jangan sembarang kita mengklik-klik link-link yang diberikan dan jangan mudah percaya pada orang-orang yang mengaku dari Taspen via WhatsApp. Kalau ragu nanti bisa hubungi aja Taspen langsung atau ke kantor cabang Taspen langsung saja daripada nanti uangnya hilang. Kemudian informasi kedua terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Presiden Prabowo menetapkan rancangan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, salah satunya melalui kebijakan peningkatan gaji.
Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 sampai 2029 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional 7 yang konsep penerapannya melalui pemberian total reward berbasis kinerja. Nah, kemudian lantas bagaimana dengan kenaikan gaji? Nah, Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025 per 2029 itu juga merancang upaya peningkatan kesejahteraan yang layak bagi ASN, TNI, Polri secara bertahap. Nah, tahapannya adalah yang pertama, tentu penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan aparatur sipil negara serta evaluasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kedua tahapannya adalah penataan dan konsolidasi data aparatur sipil negara serta pengayaan data yang meliputi data kelas jabatan, data gaji, dan tunjangan untuk dapat digunakan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan aparatur sipil negara. Ketiga, efisiensi belanja barang dan belanja modal untuk memastikan alokasi anggaran yang berkualitas dan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien. Keempat, asesmen kepegawaian melalui survei penggajian, evaluasi jabatan, penataan sistem kepangkatan, dan evaluasi sistem penilaian kinerja pegawai sebagai syarat agar perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara didasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional berdasarkan sistem merit serta memastikan adanya keadilan internal atau internal equality. Nah, itulah beberapa tahapan dalam peningkatan kesejahteraan. Tentunya dalam hal ini adalah kita berfokus kepada kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan di tahun 2025. Tentunya semua tahapan itu perlu dilalui agar nanti bisa pemerintah mengeluarkan aturan terkait dengan kenaikan gaji ini. Kemudian terkait dengan uang pensiun PNS yang bisa tembus 1 miliar rupiah, apakah akan mulai berlaku tahun ini? Skema pensiun PNS dan ASN akan mengalami perubahan besar. Pemerintah bersama PT Taspen resmi mengganti sistem lama menjadi sistem fully funded. Direncanakan perubahan ini digadang-gadang akan mulai tahun 2025. Meski begitu, ada beberapa pihak yang masih pesimis terkait dengan fully funded ini akan bisa dilakukan di tahun 2025. Karena menurutnya, untuk perubahan skema pensiun ini sangat kompleks sekali sehingga butuh pembahasan lebih dalam. Dalam sistem baru ini nantinya, setiap ASN akan memiliki akun pensiun pribadi yang terakumulasi dari iuran PNS dan pemerintah. Dihitung dari total penghasilan, bila dikelola dengan baik, potensi uang pensiun bisa mencapai 1 miliar rupiah. Sayangnya hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan skema fully funded ini. Kapan mulai diberlakukan? Jadi kita masih harus tetap bersabar menunggu sampai pemerintah menetapkan aturannya.